Shalom. Ya, selamat pagi Bapak dan Ibu. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah di minggu pagi hari ini. Mari setiap kami menghimbau untuk HP kiranya boleh dinonaktifkan atau di silent supaya tidak mengganggu di dalam acara ibadah di minggu pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur karena Engkau telah memberi kami kesempatan sekali lagi untuk kami datang beribadah kepadamu, memenuhi panggilan ibadah. Ya Tuhan, kami membawa seluruh apa yang kami rasakan, cinta kasih Tuhan itu sungguh nyata di dalam kehidupan kami yang boleh kami rasakan di dalam seminggu hari ini Tuhan. Pagi hari ini kami menghampiri tahta Tuhan dengan hati yang penuh cinta kasih yang dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami. Kami juga berdoa untuk segala persiapan penata layan yang bertugas di ibadah minggu pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati untuk sarana dan prasarana yang akan kami gunakan di dalam ibadah. Kiranya Tuhan memberkati sehingga dapat mendukung di dalam jalannya ibadah ini. Kami menyerahkan keseluruhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Waktu teduh? Belum. Oh ya. Ya, mari Bapak Ibu, kita masuk ke dalam waktu teduh, terpujilah Allah. Kita nyanyikan. Terpujilah Allah, nikmatnya besar, beriku kasih-Nya, buktinya cuma sehingga dibilang putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmatnya. Pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmatnya. Dipuji padanya sebab hikmatnya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan marilah kita beribadah kepadanya dengan sikap penyembahan. Bahwa pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan oleh pertolongan Roh Kudus, menyertai ibadah kita di minggu pagi hari ini. Amin. Dengarlah firman Tuhan yang menjadi landasan ibadah pada pasca kebangkitan Kristus ini. Terdapat di dalam Ibrani 12, 28 sampai 29. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Jemaat dipersilakan duduk. Adik-adik, mari ke depan.
Yang di luar bisa memasuki ruang ibadah. Ya, mari kita bernyanyi sama anak-anak kita yang akan beribadah sebentar. Sukacita bergelora di dalam hati ini, kasih. Sukacita bergelora di dalam jiwa ini, sukacita bergelora di dalam hati ini, sukacita bergelora di dalam jiwa ini. Sekali lagi. Anak-anak lebih semangat lagi memuji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga yang kami muliakan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, anak-anak-Mu yang kecil ini ya Tuhan, akan juga beribadah kepadamu. Engkau hadir, menolong, memimpin, dan biarlah mereka menyanyi memuliakan Engkau, dan Engkau menyambut nyanyian pujian mereka ya Tuhan. Dan biarlah mereka bersukacita di dalam ibadah mereka. Tolong semua guru yang mendampingi mereka, firman yang diajarkan, biarlah sejak kecil, melalui Roh Kudus-Mu mereka boleh memahami kebenaran Tuhan dan hidup sejak kecil beriman kepada Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, sertailah anak-anak kami yang beribadah pada pagi hari ini. Dalam Kristus yang menyambut anak-anak beribadah, kami berdoa. Amin. Jangan lari-lari. Oke. Jemaat sekalian yang dicintai dikasihi oleh Yesus Kristus, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan sambil kita mengakui semua salah dan dosa, pelanggaran yang kita telah lakukan di sepanjang minggu ini maupun juga sebelum kita beribadah, kita sudah melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Supaya ibadah kita boleh kita nikmati dan tidak ada halangan ketika kita menghampiri Dia Allah yang kudus. Mari kita nyanyikan bila kurunun dosaku padamu Tuhan. Bila kurunun, bila kurunun dosaku
mari kita secara pribadi mengakui semua salah dan dosa kita di hadapan-Nya. Bapa di surga, bila kami melihat kehidupan kami di hadapan-Mu Tuhan, maka kami menyadari tidak ada satupun yang kami lakukan berkenan kepada Engkau. Yang baik pun kami lakukan, kami cenderung untuk menyombongkannya ya Tuhan. Kami sering bangga dengan segala kebaikan-kebaikan kami. Bahkan kami memperlihatkan kebaikan itu kepada orang lain supaya orang lain berkata bahwa kami orang yang baik, orang yang saleh. Bibir kami, perkataan kami, kehendak kami ya Tuhan selalu menyimpang daripada kehendak-Mu. Tapi kami berterima kasih di dalam keadaan seperti itu, kasih sayang-Mu kepada kami, memanggil kami untuk kembali kepada-Mu. Engkau memberikan kami anugerah pengampunan kepada kami yang sejujur-jujurnya mengakui, menyadari bahwa kami ini adalah orang yang tidak sesuai hidupnya dengan kehendak dan hati-Mu ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Sucikanlah kami ya Tuhan. Bersihkanlah kami ya Tuhan. Supaya kami boleh menikmati Engkau baik di dalam kehidupan kami. Kami boleh menikmati ibadah hari ini dengan penuh pujian, dengan hati bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih untuk anugerah pengampunan-Mu kepada kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih. Kasih sayang-Mu, perlindungan-Mu. Sekalian, berdasarkan kasih karunia Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita dengarkan berita pengampunan dosa terambil dari Mika 7:18 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Jemaat, dengarkanlah petunjuk hidup baru yang terambil dari Efesus pasal 4 ayat 31 sampai 32. Saya undang kita membaca bersama-sama. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni.
sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kami. Kiranya Roh Kudus sajalah yang menolong memampukan kita untuk melakukan petunjuk-petunjuk firman-Nya dalam hidup kita. Amin. Silakan jemaat kembali duduk, kita akan memuliakan Tuhan melalui pujian. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ya, puji Tuhan, pagi hari ini kita bisa memasuki di awal bulan April. Ini adalah karena kemurahan Tuhan. Dan pagi hari ini mari bersama-sama kita bawa hati kita, hidup kita sebagai penyembahan kepada Tuhan. Jadi kekuatan bagi jiwa kami Tuhan. Di dalam segala musim kehidupan kami, biarlah kami terus mempercayakan hidup kami kepada Engkau. Engkaulah sumber damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Jiwaku, ketenangan batinku dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Kami tersungkur di kaki-Mu Tuhan. Tersungkur di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskanmu, Kau cahaya bagiku. Mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku kami mau menyerahkan kepada-Mu Tuhan. Mampukan kami Yesus, serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan pergi bersama-Mu Tuhan. Jadikanku rencana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Kami rindu Tuhan untuk boleh memuliakan-Mu di sepanjang hidup kami. Mampukan kami Yesus. Bersungkur kami di kaki-Mu, bersungkur di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagi kami. Mau mengiring-Mu Tuhan. Seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Mu kami serahkan padamu Yesus. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan pergi bersama-Mu Tuhan. Jadikanku rencana-Mu untuk kemuliaan.
menyerahkan kepadamu Tuhan. Harapan kami di dalam Engkau Yesus, hanya di dalam-Mu, bukan pergi bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bersama-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Haleluya Yesus, Yesus, haleluya. Sungguh Yesus, Engkaulah kekuatan di dalam jiwa kami. Engkau sumber damai di dalam hidup kami. Engkau sudah mati dan Engkau bangkit, menyatakan bahwa Engkau adalah Allah yang hidup dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam sepanjang hidup kami percaya penyertaan Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Biarlah kami makin percaya kepada Tuhan dan sungguh-sungguh semakin rindu untuk memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Pagi hari ini bersama-sama kami rindu untuk memuliakan Engkau, meninggikan Engkau. Terpuji. Teman di balik atau di depan Amin. yang bisa menciptakan. Shalom sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Ya, saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita akan memuliakan Tuhan. Kita akan bersuka cita bagi Tuhan. Karena Dia adalah damai yang sejati dan damai itu diberikan kepada setiap kita. Sepatu sepanjang jalanku, serahkan padanya Yesus. Sekali lagi damai yang diberikan, damai yang diberikan sangat besar, damai yang cerita hati gemar, hati gemar selamatku. Hanya sepatu panjang jalanku, serahkan padanya Yesus Tuhan. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Kita bergirang karena Tuhan Yesus mengasihi, mencintai setiap kita ya. Amin. Amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Kita akan bersama-sama mendengarkan pembacaan Mazmur pagi hari ini yang akan dibacakan oleh Ibu Kristina. Silakan. Bacaan Mazmur pada pagi hari ini terdapat di dalam Mazmur pasal yang ke-29 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Begini bunyi firman Tuhan. Kebesaran Allah dalam badai, Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi,
Berilah kepada Tuhan kemuliaan dan kekuasaan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dalam semarak kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon-pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat rusa betina yang mengandung beranak, bahkan hutan digundulinya. Sementara di dalam baitnya setiap orang berseru, mulialah Tuhan. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan damai sejahtera. Amin. Amin. Untuk pembacaan Mazmur pagi hari ini, saya undang Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri sekali lagi. Kita mau menyatakan bahwa tak pernah kuragu akan kesetiaanmu di sepanjang kehidupanku, tetapi aku mau terus percaya hanya kepada Tuhan. Sepenuh jiwa kami mau percaya Tuhan. Sepenuh jiwamu yakin dan percaya, tuntun langkahmu. Yesus Raja hidupmu, berkuasa secara selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa berkata.
Sebelum duduk silakan beri salam kanan kiri. Mari tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Gimana banyak yang kayak biasa kan punya Maya bahkan kayak ini banget. Kita akan bersama-sama kembali diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dia yang damai yang sesungguhnya telah lahir buat kita, mati dan dia bangkit. Dia adalah Allah yang hidup. Kasih-Nya sungguh besar dinyatakan di dalam kehidupan kita. Sungguh begitu besar kasih-Nya bagi kita, hingga Dia berikan anaknya Yesus Kristus Tuhan. Dosa manusia, dan lihatlah terang yang bersinar yang dinyatakan bagi dunia. Bersyukurlah. Sungguh begitu besar, begitu besar. Terima kasih buat kasih-Mu. Kasih-Nya bagi kita, hingga Dia berikan anaknya Yesus Kristus Tuhan. Manusia yang lihatlah terang yang bersinar yang dinyatakan bagi dunia. Telah lahir damai yang sempurna yang menghapuskan dosa manusia. Kau mati dan kau bangkit Tuhan Yesus. Terang yang bersinar yang dinyatakan bagi dunia. Tidak ada kata lain Tuhan, atas semua pengorbanan-Mu untuk menebus dan menyelamatkan kami. Terima kasih-Mu kepada kami. Seharusnya kami yang tersalib mati, tapi karena Engkau mau menggantikan kami, karena Engkau menciptakan kami amat sangat baik, menyelamatkan kami ya Tuhan. Terima kasih. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon pertolongan Roh Kudus ketika kami mendengar dan mengikutinya. Termasuk juga hamba-Mu yang menyampaikan penuh dengan kekurangan dan kelemahan dan keterbatasan. Di dalam nama Yesus firman hidup itu, kami berdoa. Amin. Shalom jemaat. Mari kita membuka dari Yohanes pasal yang ke-20. Yohanes pasal 20 ayat yang ke-24. Yohanes pasal 20 ayat yang ke-24. Yesus menampakkan diri kepada Thomas.
Thomas, salah seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama mereka ketika Yesus datang. Ayat 25, jemaat. Delapan hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali di dalam rumah itu dan Thomas bersama mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku bersama-sama." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat aku, namun percaya." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang bukan hanya mendengar, menyimpan, tetapi lebih daripada itu melakukan firman Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kami. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Terima kasih teman-teman. Silakan. Kejadian sama anak istri, semua gue sikat. Cuaca nggak bersahabat, tetap bapak-bapak. Saat masuk angin menyerangkan daya tahan tubuh hampir kalah. Minum betul jahe merah. Terbukti atas masuk angin, ampuh jaga daya tahan tubuh. Jahe biasa, mana bisa. Bejo asal jahe-jahe. Bejo kalah sama angin. Bejo jahe merah. Shalom Bapak Ibu. Selamat datang Bapak. Saya lupa. Ibadah kita pada pagi hari ini. Tema kita seperti yang Thomas katakan, sekali-kali aku tidak akan percaya. Atau jangan engkau tidak percaya lagi. Bapak Ibu jemaat sekalian dikasihi oleh Yesus Tuhan kita, di dunia zaman ini meragukan kebenaran Alkitab itu begitu luar biasa. Dan kita banyak mendengar, misalkan di YouTube ada perdebatan-perdebatan atau dialog-dialog teologis itu. Contohnya, apakah Yesus bangkit dari kematian? Apakah dia Allah? Apakah dia manusia? Apakah Yesus itu Bapa? Apakah Yesus itu Roh Kudus? Roh Kudus itu Yesus, Bapa itu Yesus. Banyak sekali perdebatan yang didasari pada keraguan. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu sebagai hal yang normal, ya, bahwa manusia itu memiliki keraguan, mempertanyakan sesuatu itu, ya. Karena manusia itu diberikan oleh Tuhan akal budi. Dan akal budi itu dinamis. Ya. Dia tidak bisa diam melihat sesuatu. Dia selalu bergerak itu. Ya. Dia ingin mencari tahu itu. Ya. Tetapi setelah manusia itu dalam dosa, hal-hal yang lebih negatif, yang lebih sukai oleh kita yang punya akal dan budi itu. Ya. Atas keraguan misalkan kepada kebenaran firman Tuhan, maka orang pada zaman ini mengatakan itu sesuatu yang normal. Ya. Keraguan terhadap iman itu sesuatu yang manusiawi dan jangan dipermasalahkan. Bagaimana Bapak Ibu gereja kita di jemaatnya itu muncul pendapat-pendapat seperti ini. Nah,
ABC nanti yang akan diperkenalkan oleh Pak Heri itu dalam rangka supaya kita sebagai warga gereja ya, yang mempunyai pandangan pendapat-pendapat yang bisa meragukan keyakinan kita bahwa Yesus adalah Tuhan, melewat ABC ini mau ditolong kita. Ya, oleh karena itu saya mengajak untuk kita semua jemaat mengambil waktu. Bila hari apa itu Pak Eri? Ya? Ya, hari apa? Jumat, ya. Mari Bapak Ibu saudara sekalian. Ya. Karena kalau keraguan itu tidak dijawab, ditolong oleh gereja, ya, maka lama-kelamaan jemaatnya pergi entah kemana, ya, tinggal gedungnya saja. Manusianya raib, pergi entah kemana. Bisa-bisa mungkin dia pindah agama atau masuk penjara, ya, atau buat kekacauan di sana sini. Saya diizinkan Tuhan itu pergi tahun yang lalu itu ya ke Barcelona itu. Ya. Gereja di Barcelona itu Bapak Ibu, waduh itu luar biasa megahnya. Arsitek teknis apanya dia keindahannya mengagumkan sekali. Gerejanya luar biasa. Tetapi yang beribadah itu nggak ada. Kalaupun ada itu hanya sekelompok kecil orang saja. Gereja itu menjadi sebuah museum. Gereja di sana itu menjadi tempat orang dari berbagai tempat dari luar dari bumi ini, ya termasuk Indonesia, mengunjunginya. Jadi tempat wisata. Jadi orang beribadah di gereja itu, maka begitu banyaknya orang yang mengelilingi untuk melihat keagungan, kehebatan dari gereja itu. Jadi yang masuk gereja untuk melihat keindahan, kekaguman, kehebatan gereja itu lebih banyak daripada orang yang beribadah. Bahkan kita menjadi penonton daripada orang yang beribadah itu. Ya. Dan sampai sekarang ada satu gereja itu hampir 100 tahun lebih itu masih membutuhkan biaya. Megah amat. Di Belanda sama aja. Di Swiss sama saja. Di Italia sama saja. Katedral yang begitu luar biasa itu, ya begitulah. Pak Franky pernah ke sana tahu itu. Amerika gimana? Nah, diizinkan Tuhan saya ke Amerika, ini bukan sombong diri ya. Diizinkan Tuhan, karena itu sama. Tapi lebih bagus Amerika daripada Eropa. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, John Stott mengatakan dalam bukunya sepanjang tahun menelusuri Alkitab, sesudah penerbitan buku Satanic Verse itu ya, oleh Salman Rushdie, mengatakan dalam satu wawancaranya, ya, terus ini diwawancarai oleh televisi. Menurut saya, kata Rushdie Salman ini, keraguan adalah kondisi utama umat manusia di abad ke-21. Manusia menjadi manusia peragu, dan ini mirip seperti Thomas, kata John Stott. Tema minggu ini Bapak Ibu, Pasca kebangkitan Yesus, jangan engkau tidak percaya lagi. Nah, Rasul Yohanes mencatat dengan jujur sesungguhnya bagaimana sebenarnya para murid meresponi kebangkitan Yesus. Mereka masih di dalam keraguan dan ketidakpercayaan, di dalam kebingungan. Sampai akhirnya, pada titik akhirnya, mereka boleh percaya Yesus itu bangkit. Di dalam Markus 16 ayat 9-13, Bapak Ibu, Markus 16, 9-13, Yesus mencela ketidakpercayaan dan kekerasan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat bahwa Yesus itu sudah bangkit. Dalam Lukas pasal 24, 36-49, hampir sama.
Ketika Yesus tiba-tiba berdiri di tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu, mereka terkejut dan takut dan menyangka Yesus itu hantu. Mereka menyangka, mereka melihat hantu. Padahal Yesus yang bangkit itu tiba-tiba hadir di tengah-tengah mereka itu. Dan yang kita baca ayat yang barusan, itu lagi-lagi Yohanes menjelaskan, sejujurnya kami para murid sama saja dengan Thomas. Tidak percaya, penuh keraguan kepada Yesus yang bangkit itu. Ya. Thomas mengatakan di dalam ayat 25, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, serta menaruh tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin mengapa Tuhan setelah bangkit, dia masih menyediakan waktu 40 hari. Ya, supaya para murid-muridnya itu diyakinkan bahwa aku adalah Tuhan yang mati di salib, dikuburkan pada hari ketiga, bangkit. Mengapa? Oleh karena ini sangat penting. Ini dasar gereja, ini dasar iman percaya kita bahwa Yesus itu yang telah mati tapi bangkit. Karena kalau mereka tidak percaya pada kebangkitan, maka sia-sialah kepercayaan itu, pemberitaan itu. Dan tidak ada gereja yang berdiri sampai hari ini. Dia masih menyediakan waktu untuk meneguhkan iman. Bukan iman yang ragu, tapi iman yang pasti seyakin-yakinnya percaya Yesus Tuhan telah bangkit. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Thomas, siapa Thomas? Thomas itu nama lainnya Didimus, itu artinya kembar. Ya. Thomas ini bukan dia yang mengikuti Yesus, tapi Thomas dipanggil oleh Tuhan sendiri untuk mengikut dia, menjadi muridnya. Ya. Meskipun Thomas itu peragu, pesimis alami, ya, yang pesimis yang alami, tapi Thomas tidak setia dengan Tuhan. Dia tidak pernah malu dengan Tuhan. Thomas potret seorang yang loyal, tetapi seorang yang pesimistik. Begitu. Bapak Ibu, namun Tuhan kita itu tidak pernah memarahi muridnya yang seperti ini. Ya, dia tidak pernah menolak Petrus yang menyangkal dia. Dia tidak pernah menolak saya dan saudara. Ya. Yang seringkali juga seperti para murid, ragu, kecewa, putus asa, ikut Tuhan. Thomas, potret seorang yang loyal, tapi pesimistik. Namun Yesus tidak pernah memarahinya atas kegagalannya. Sebaliknya Tuhan kita Yesus mengasihi dan memberi kesempatan untuk membuktikan bahwa dia adalah Tuhan yang sudah bangkit. Yesus yang baik dan penuh kasih menemui Thomas di titik paling rendah dari kelemahannya itu. Yesus datang. Apa titik kelemahannya? Dia tidak percaya. Aku tidak percaya Yesus sebelum aku melihatnya. Kepada Yudas Iskariot pun sama. Pada titik kelemahannya Tuhan datang kepada dia. Kepada Petrus. Terakhir dalam Injil Yohanes ini, dia berbicara secara khusus, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali. Bapak Ibu, jika engkau merasa hari ini gagal ikut Tuhan, Bapak Ibu mengatakan, Tuhan, aku ini orang yang terbuang karena tidak pernah hidup mencintai dan mengasihi engkau. Hidupku menyia-nyiakan selalu anugerah Tuhan. Kesalahan aku Tuhan, kalau aku melihat, mungkin engkau tidak pernah mau memaafkan saya lagi atas kesalahan dan perbuatan. Tuhan memanggil Bapak Ibu Saudara untuk datang kepada dia. Di titik kelemahan hidup Bapak Ibu yang tidak lagi percaya atau ragu kepada Tuhan, datang kepada dia. Maka dia akan menolong Bapak Ibu dan Saudara. Apa pergumulanmu? Apa permasalahan di dalam hidupmu? Saya tidak tahu. Engkau sendiri yang tahu. Datang kepada Tuhan. Dia Tuhan yang bangkit, mau menolong,
kita. Perkembangan ketidakpercayaan atau keraguan Thomas itu kita baca di dalam ayat 24. Ya. Ayat 24 itu, Thomas salah seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus tidak ada bersama mereka ketika Yesus datang. Nah, John Stott mengistilahkan Thomas itu si pembolos. Saya dulu juga waktu sekolah itu sering bolos gitu ya, nggak mau ikut sekolah tuh, si pembolos. Ya. Penyebab dia tidak hadir tidak disebutkan. Maka para penafsir ada yang mengatakan kita tidak harus berkesimpulan menyalahkan Thomas yang tidak hadir pada saat pertama Yesus datang ke tengah-tengah murid-muridnya. Sebab tidak ada indikasinya ya, atau petunjuk mengapa dia tidak hadir. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, para teolog-teolog Perjanjian Baru itu beranggapan bahwa bisa jadi Thomas tidak hadir selaras sifat putus asanya. Yesus itu pergi ke Yerusalem dan itu menyerahkan dirinya kepada keputusan. Dia mati di atas kayu salib. Dan itu menurut para penafsir meruntuhkan semua pengharapan. Bukan hanya para murid, bukan hanya Thomas, tapi para murid akan Mesias yang selama ini dianggap mampu membebaskan mereka dari penjajahan Romawi itu. Mesias yang selama ini dihargai ya, oleh Thomas, tetapi berdampak kepada dia meninggalkan persekutuan murid-muridnya di mana waktu itu Tuhan datang. Dia meninggalkan, melepaskan. Nggak mau lagi bersekutu, nggak mau lagi ikut persekutuan doa lah kalau bahasa kita, nggak mau ke gereja-gerejaan lagi. Karena putus asa dengan Mesias. Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada juga yang mengomentari seperti Benson itu ya, Bapak Ibu bisa baca itu di YouTube banyak sekali ya. Mungkin adalah penderitaan yang tidak bisa dihindari. Sehingga ia kehilangan sukacita. Thomas kehilangan kepuasan dan kebahagiaan. Karena Mesiasnya mati sangat tidak manusiawi. Dikuburkan, mati dan mungkin bangkit tapi nanti di zaman yang akan datang. Tapi Benson juga mengatakan meskipun dia meninggalkan persekutuan itu, tapi dia ada kehilangan. Kehilangan apa? Kehilangan kedatangan Tuhan yang hidup itu, yang bangkit itu ke tengah mereka. Dia meninggalkan dalam keputusasaan, kekecewaan. Tapi yang bersekutu, Tuhan Yesus datang di tengah-tengah keputusasaan itu. Diberi kepuasan dan kebahagiaan. Itu ayat 20 ya. Ayat 24 tadi. Nah, saya akan ngutip lagi John Stott. Ya. Saya suka dengan John Stott. Dia mengatakan, ketidakhadiran Thomas menyebabkan dia tidak menikmati kebahagiaan. Kebahagiaan apa? Menyaksikan Tuhan yang bangkit dari kematian. Kalimat ini sangat penting untuk saya. Ya. Kebahagiaan, tidak dia menikmati kebahagiaan. Menyaksikan dengan mata kepala mereka Tuhan yang bangkit itu. Di dalam arah inilah Tuhan memanggil Bapak Ibu dan Saudara beribadah. Supaya kita menikmati Tuhan yang bangkit dan kuasanya itu. Saya marah. Bila kita tidak memenuhi panggilan Tuhan untuk menikmati Dia yang bangkit dan kuasa dan pemeliharaannya itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kehilangan kebahagiaan menyaksikan Tuhan yang bangkit. Thomas terbiasa dengan rasa takut yang berlebihan. Dia mengambil sikap menyendiri, menghancurkan harapan yang akhirnya menurut John Stott juga jatuh kepada ketidakpercayaannya. Kalau aku tidak melihat, maka aku tidak percaya.
titik kelemahan daripada Thomas adalah kehilangan kepercayaannya kepada Yesus yang diikuti selama 3,5 tahun itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ketika Thomas yang pesimis, ya ini ya, yang skeptis ini, ketika teman-teman murid mendatanginya dengan kegembiraan, dengan sukacita, karena mereka telah bertemu dengan Tuhan yang sudah bangkit, tetapi bagi Thomas, itu tidak ada gunanya. Thomas telinganya itu sakit Bapak Ibu, mendengar berita gembira, mereka telah berjumpa dengan Tuhan. Thomas sama sekali tidak peduli dengan apa yang murid-murid katakan. Meskipun murid-murid itu di dalam kebahagiaan dan sukacita. Cuman sekalian, perkembangan ketidakpercayaan atau keraguan Thomas itu pertama itu. Dia meninggalkan persekutuan di mana Tuhan hadir. Bapak Ibu gila menurut saya ya. Kalau kita tahu bahwa ibadah itu di mana Tuhan hadir, tapi kita tidak menghormati itu. Kita lebih suka ada undangan sana sini, ya, lalu kita ikutin. Ya. Bapak Ibu, pesta di dalam dunia ini tidak ada yang bubar. Tapi pesta rohani di dalam ibadah itu tidak pernah bubar. Selalu ada. Ketika kita tidak lagi beribadah karena diterbatas waktu 1,5 jam, maka di rumah kita adalah gerejanya Tuhan. Dia hadir. Ketika kita beribadah di sini, kita pergi kemudian ke rumah kita, itu berbicara sekali. Firman Tuhan yang bangkit itu diberitakan kepada kita, Bapak Ibu. Saya baca satu buku mengenai pemuridan untuk keluarga. Belum habis bacanya, baru pendahuluannya. Pak Heri, kalau saya bilang ini, Pak Rio hanya baca pendahuluan prakata. Pak Heri ini teman yang sangat mendorong saya untuk membaca. Tapi gagal terus Pak Heri. Ya. Nah, di dalam buku itu dia katakan begini. Betapa pentingnya pemuridan di dalam keluarga. Artinya keluarga itu sudah diajarkan dari anak kita ya kebenaran firman Tuhan. Dia yang bangkit dan saya puji Tuhan, hamba-hamba Tuhan di sini itu saya mendengar setiap hari sebelum istirahat malam mereka mengumpulkan anak istri untuk membaca firman Tuhan. Ya, penting anak sejak kecil dia tahu siapa Tuhan yang bangkit itu. Murid-murid berkata kepada Thomas, "Kami telah melihat Tuhan." Ayat 25. Jadi kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Namun Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, serta menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya." Ya, dengan kegembiraan, dengan sukacita, mereka menemui Thomas. "Kami telah melihat Tuhan." Dalam bahasa Yunaninya itu, maaf kata ya, Euraken to Kyrion. Kata melihat itu, Euraken dalam bahasa Yunaninya itu, dipakai oleh Rasul Yohanes sebagai ekspresi pengalaman perjumpaan murid Tuhan. Dan sekaligus imannya kepada Tuhan. Itu pengalaman perjumpaan murid yang sesungguhnya kepada Tuhan. Nah, ditanggapi oleh Thomas dengan tegas mencakup kata kerja melihat sebelum aku melihat. Itu sama maknanya. Ya. Apalagi ada kata-kata kecuali, nggak ada dalam bahasa Indonesia kecualinya itu. Sebelum aku melihat paku pada tangannya dan sebelum aku menaruh jariku pada serta menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Thomas, kami percaya karena kami melihat. Tapi Thomas katakan, aku belum melihat. Aku nggak percaya. Kami melihat, kami percaya. Aku belum melihat, aku tidak percaya. Luar biasa ya, Thomas ini. Tapi saya kagum, hormat dengan Thomas. Sebagai orang percaya, punya kemampuan tidak mudah percaya.
Dibuktikan dulu. Percaya. Nah, saya akhir-akhir dengar Pak Mel Atok khotbah ya. Dia selalu mengatakan gitu. Dia beribadah di sebuah gereja yang tiap minggu pendetanya itu berubah-berubah. Hari pertama minggu ini berubah, minggu kedua beda, ketiga beda. Kasihan engkau jemaat. Karena engkau tidak punya satu garis teologi. Dan engkau akan dikacaukan karena banyak sekali. Ya, di gereja kita nih semester 1 tahun, 1, 2, 3 kali lah. Seperti begitu ya. Untuk bisa beribadah. Untuk menjaga. Nah, dia mengatakan, jemaat harus punya daya kritis. Dari mana engkau bisa mengkritisi? Kalau kamu membaca firman Tuhan dengan setia. Dengan baik sekali. Ya, engkau bisa menilai itu. Cuma sekalian, ketika diberitahu kepada Thomas tentang kebangkitan Yesus itu mereka sudah saksikan, dan dia hadir di tengah-tengah mereka, Thomas dengan gamblang dan tegas menolak pengakuan murid-murid dan tetap menolak untuk percaya bahwa Yesus itu telah bangkit. Kecuali Thomas melihat dengan matanya sendiri. Dan ada, saya lupa cantumkan sini, ada penafsir yang mengatakan ada syarat yang diajukan Thomas. Dan itu jelas dan itu mutlak. Yang pertama, verifikasi pribadi melalui penglihatan. Verifikasi pribadi. Dia mau melihat secara pribadinya sendiri. Melihat sendiri. Ya. Ada akses langsung kontak mata. Thomas kepada Yesus yang bangkit, yang disaksikan oleh para murid itu. Dan tidak boleh kurang dari itu. Yang kedua, Thomas bahkan mempertegaskan tidak hanya melihat tetapi menyentuh Yesus dengan tangannya. Tepat pada paku yang menyalibkan Yesus itu. Baik pada tangannya maupun pada lambungnya. Itu verifikasi dari Thomas. Sangat-sangat baik menurut saya. Tidak mudah seperti begitu. Tapi terlalu keyakinan juga berbahaya itu ya. Thomas luar biasa Bapak Ibu. Menguji sendiri pribadinya untuk percaya. Dia harus melihat langsung tanda-tanda penyaliban yang terlihat. Dan bahkan menyentuh tanda-tanda itu. Mutlak dan syarat yang tidak bisa dinegosiasikan. Untuk ia percaya. Bukti lain dia tidak mau terima. Penegasan para murid telah melihat Tuhan yang bangkit ditanggapi dengan sikap skeptis. Yang hampir sama dengan yang hampir sama dengan ia menolak Kristus. Bagi Thomas, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk percaya pantang menyerah seakan-akan tidak terpikirkan tanpa dia melihat sendiri. Tanpa bukti fisik dan pembuktian yang langsung, maka dia tidak percaya. Terlalu skeptis. Skeptis Thomas, Bapak Ibu, melawan para murid yang telah melihat Yesus bangkit. Bapak Ibu saudara sekalian, ada yang penafsir mengatakan, di sini Thomas harus disalahkan. Karena ketidakpercayaannya, Thomas harus memiliki bukti yang dapat dilihat dari kebangkitan Tuhan. Bagaimana jika tidak, ia tidak akan percaya. Bapak Ibu, ini adalah sikap banyak orang pada saat ini. Tetapi tidak masuk akal, Bapak Ibu. Verifikasi daripada Thomas ini. Bahkan ilmuwan pun meyakini banyak hal yang tidak mereka lihat, tapi mereka tidak bisa menyentuhnya. Lalu mereka mengatakan tidak ada, pasti ada. Misalkan bintang yang paling tertinggi, bintang apa itu namanya? Apa paling tertinggi itu? Pluto apa? Pluto Pak, betul ya? Ya. Mereka percaya, tapi mereka belum sampai ke sana. Ya. John Stott lagi-lagi mengatakan, ketika murid-murid lainnya bercerita, Thomas seharusnya percaya. Karena ia tahu, teman-temannya, murid-murid Yesus yang lain, adalah saksi yang jujur.
Tidak mungkin mereka tidak jujur mengatakan kepada Thomas, Yesus telah bangkit. Karena tidak ada gunanya. Karena itulah pengharapan mereka. Yesus mereka lihat kembali bangkit. Dan di dalam ayat 29, Yesus menegur Thomas dan menyatakan kebahagiaan bagi mereka yang tidak melihat, namun percaya. Ayat 29. Thomas menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku," kata Yesus kepadanya, "karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Dan John Stott menambahkan ada 2 cara untuk kita menjadi percaya kepada sesuatu. Pertama, John Stott menambahkan ada 2 cara untuk kita menjadi percaya pada sesuatu. Pertama, berdasarkan penyelidikan empiris kita sendiri. Itu ada suatu usaha untuk menyelidiki. Kedua, menerima pengakuan dari saksi-saksi yang layak dipercaya. Bapak Ibu, seandainya kita orang yang pada zaman ini bersikeras melihat dan menyentuh Tuhan yang telah bangkit, maka tidak ada orang percaya. Sebaliknya Bapak Ibu, jutaan orang telah menjadi percaya karena mereka tidak melihat secara mata kebangkitan Tuhan. Dan itulah pekerjaan Roh Kudus pada saya dan kita. Kita tidak melihat 2000 tahun lalu, tapi semua tercatat di dalam Alkitab. Dan Roh Kudus meyakinkan apa yang ditulis itu adalah wahyu Tuhan, inspirasi Tuhan untuk kita percaya. Inilah sebuah kerendahan hati dari iman. Tidak melihat, tapi percaya. Itu sebuah kerendahan hati iman kepada Tuhan. Yang mempercayai apa yang telah ditulis. Semua peristiwa yang Tuhan telah buat dalam hidup kita. Ayat 26 dan 29. Dialog Tuhan Yesus dengan Thomas. Itu proses daripada iman percaya dari Thomas. Ayat 26-29. Peristiwanya 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali di rumah itu. Dan Thomas bersama mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas langsung, "Hai Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambung. Jangan engkau tidak percaya, melainkan percaya." Jadi Tuhan Yesus mengikuti maunya Thomas itu. Oke, kamu menantang saya begitu, ayo. Tuhan itu petarung juga Bapak Ibu ya. Dia bukan orang yang hanya mengalah saja, dia petarung. Lu buat, gua beli. Lu jual, gua beli. Kira-kira gitulah ya. Ayat 26 sama dengan 29. Mereka berkumpul pada hari ke-8, itu hari Minggu pertama. Itu hari kebangkitan Tuhan. Dan Yesus mengambil momen itu untuk menjelaskan kepada Thomas yang juga hadir. Dia datang dengan cara yang ajaib. Karena dia bangkit dengan tubuh kemuliaan. Tubuh ilahinya itu. Maka tidak ada yang membatasi Yesus hadir setelah dia bangkit dari kematiannya itu. Dan Yesus memberi salam berkat. Saya berpendapat ini mungkin supaya nanti ketika Yesus berbicara kepada dia, tidak mengalami kegaduhan, kegoncangan, kegentaran ya. Damai sejahtera bagi kamu. Kemudian Tuhan Yesus memandang Thomas yang telah mengungkapkan ketidakpercayaannya bahwa Yesus telah bangkit, lalu menyuruh Thomas seperti yang dia telah ucapkan, "Aku harus meletakkan tanganku." Yesus, Bapak Ibu Saudara sekalian, berurusan dengan lembut dan sabar
kepada para murid dan kepada kita yang juga mengalami masalah dengan Thomas. Tuhan Yesus mengundang untuk menjamah, untuk membuktikan keraguannya bahwa Yesus itu telah bangkit dari kematian. Dan letakkan tanganmu ke bawah. Mungkin Tuhan Yesus buka ya bajunya ya. Dia lihat lubang tombak itu ya, di lambungnya itu. Banyak Bapak Ibu penafsir berpikir bahwa undangan Yesus, tetapi undangan itu pun juga dimaksud untuk mempermalukan Thomas dengan kesombongannya itu. Dengan kebanggaan berpikirnya itu. Ketika Tuhan mau meminta dia, sebenarnya di dalam hati Yesus ada satu kerinduan. Kerinduan apa? Lebih daripada dia menyentuh tubuhnya. Apa itu Bapak Ibu? Pengakuan yang keluar dari mulut Thomas. Siapa Yesus? Yesus mengharapkan kepada kita yang telah mengikut dia selama ini. Sebuah pengakuan yang jujur keluar dari hati dan mulut kita. Siapa Tuhan kita? Siapa Tuhan kita Bapak Ibu? Ya. Pengakuan Thomas ayat 28 itu pengakuan Thomas yang luar biasa. Undangan Yesus pada Thomas sebagai persyaratkan Thomas untuk percaya. Yesus telah bangkit sebagaimana telah disaksikan para murid lainnya. Mendapat tantangan dari Yesus. Memang dalam Injil Yohanes tidak dilaporkan, atau juga dalam Injil lain tidak dilaporkan apakah Thomas itu menjamah tubuh Yesus. Di Injil lain tidak ada ya, hanya di Injil Yohanes saja. Namun Bapak Ibu, setelah berhadapan, Thomas mengetahui yang berdiri di hadapannya adalah Yesus yang selama ini 3,5 tahun dia ikuti, yang dia saksikan juga mati. Atas kematian dan penderitaan kematiannya itu dia melarikan diri. Ya. Yang berdiri di hadapannya adalah Tuhan yang bangkit itu, Thomas menjadi percaya. Ia berpindah Bapak Ibu dari keadaan tidak beriman kepada beriman kepada Yesus. Tiba-tiba Thomas mengungkapkan atau menyatakan pengakuan iman yang mencengangkan dari seorang yang skeptis, yang tidak percaya. Tuhan dan Allahku. Poin tertinggi dari iman yang tertinggi adalah mengakui Yesus adalah Tuhan dan Allah. Pengakuan iman ini tidak ada Bapak Ibu pada murid lain dalam narasi Injil. Tidak ada rumusan yang seperti Thomas katakan, Tuhan dan Allahku. Pengakuan Thomas, pengakuan yang maju daripada murid yang lainnya itu. Kristus, dia panggil, dia sebut, Tuhan dan Allahku. Bapak Ibu, Reader Boss, seorang penafsir kitab Yohanes yang reform, dia mengatakan ini kalimat Yesus adalah Tuhan itu variasi dari kalimat Injil, pembuka Injil itu. Pada mulanya adalah Logos, dan Logos itu bersama-sama dengan Allah. Logos itu menjadi manusia, disalibkan, dan sekarang di dalam Yohanes 20 ayat 28 dia mengakui Tuhan dan Allahku. Meskipun sangat singkat, Tuhan dan Allahku Bapak Ibu. Pengakuan ini, pernyataan kristologis yang tertinggi. Pengakuan iman yang sangat maju. Dan seorang yang bernama John Boyce mengatakan dengan baik, Thomas mengenal keilahian Yesus ketika dia mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Dia bukan melihat lagi kepada luka-luka pada tubuh Yesus yang ingin dijamahnya. Pengakuan Thomas, Tuhanku dan Allahku, membuat Thomas rasa malu atas kesombongannya tadi itu.
Tetapi dia ketika bertemu dengan Yesus menundukkan diri, menghormati Tuhan, dan dia melihat kemuliaan ilahi Yesus yang berdiri di hadapannya. Dan sekaligus ketundukannya kepada Kristus untuk menjadi hamba kebenaran. Dan dia memberitakan Injil kemana-mana Bapak Ibu atas pengakuan Yesus adalah Tuhan dan Allahku. Dan menurut tradisi gereja itu dia sampai ke India. Dan dia mati syahid di sana. 11 rasul Tuhan itu ya. Semua mati, martir. Karena memberitakan Injil, Yesus adalah Tuhan dan Allah. Itulah gereja kita. 10 tahun, 20 tahun kemudian saya mengajak kita membawa jiwa ke jalan Tuhan dengan mengatakan Yesus adalah Tuhan dan Allah kita. Itu pengakuan yang tertinggi. Dia sudah meninggikan dirinya, maka kita meninggikan dirinya dengan pengakuan dan kesaksian itu. Saya percaya Bapak Ibu, perkataan Tuhan, jikalau aku ditinggikan, maka aku akan menarik semua orang datang kepadaku, kepada kita yang meninggikan Kristus, Tuhan dan Allahku. Bapak Ibu, pengakuan Thomas yang terakhir diikuti dengan tanggapan Yesus. Yesus memberi berkat atas pengakuan Thomas itu. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Lalu Yesus mengumumkan suatu berkat atas mereka yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah. Berbahagia. Apa Pak Agus? Keliru ya sedikit. Berbahagialah rumah tangga. Ya. Berbahagialah. Bapak Ibu, ini jenis iman yang berbeda. Berbedanya malah dia tidak tergantung pada melihat. Tidak tergantung pada visual, tapi tergantung pada yang tidak melihat namun percaya. Siapakah orang yang tidak melihat namun percaya? Yaitu kita. Yang percaya Yesus adalah Tuhan dan Allah. Kita tidak melihat dia, tapi kita percaya kepada kesaksian para rasul yang ditulis di dalam Alkitab. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita mengaku Yesus adalah Tuhan dan Allah kita, dilanjutkan dengan mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kita. Itu tidak bisa dipisahkan. Engkau percaya sama Tuhan, tapi engkau harus mengasihi Tuhan. Karena wujud daripada percaya itu adalah kasih. Wujud daripada kasih adalah percaya kepada Tuhan. Kita melihat Bapak Ibu percaya, itu anugerah Tuhan kepada Bapak Ibu, saudara sekalian. Ya. Yang pertama, jangan mudah percaya. Tapi marilah kita membentuk kepercayaan yang tidak mudah percaya. Itu melalui kita belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Biar pasca kebangkitan Tuhan, iman kita semakin dikuatkan. Iman kita semakin penuh dengan kasih untuk membawa jiwa kepada Tuhan. Mulai dengan berdoa Bapak Ibu di rumah masing-masing. Seorang yang mengaku Tuhan dan Allah, dia berdoa. Supaya orang lain mengenal Tuhan dan Allahnya. Setuju? Ini program gereja. Program gereja kita memang ada makan-makan, tapi itu bukan sebuah perayaan. Program gereja kita membawa jiwa kepada Kristus. Jangan tanya lagi kepada saya, apa program yang lain. Tapi nanti di belakangnya itu ada perlengkapan untuk kita dipersiapkan membawa jiwa kepada Kristus. Tuhan memberkati, Tuhan menolong kita menjadi saksi Tuhan dimanapun kita Tuhan tempatkan. Amin. Pak Edi, tolong Pak Edi. Kalau saya khotbah dan beribadah yang pimpin lama, ya itu ujian iman Bapak Ibu. Bapak Ibu tetap mau beribadah kepada Tuhan atau enggak, seperti berbahagialah Pak Edi. Tolong Ibu Mbak tampilkan lagi berbahagia. Oh, bukan, ku berbahagia. Ayo kita nyanyi bersama dengan murid yang telah melihat Yesus bangkit dengan sukacita dan kita nyanyikan lagi nih. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus ada di kepunyaanku. Aku ada
Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bahagia, bahagia, memuji Yesus selamanya. Kau putri sendiri, pasrah suka surga sama-sama. Aku bernyanyi. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Saya sudah makin diri, kaum pria nyanyi sendiri. Takkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teguh, sambil menyongsong kembalinya, diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Silakan duduk jemaat sekalian. Tuhan Yesus, seperti Thomas, setelah kami merayakan Paskah Tuhan, mengaku Engkau Yesus Tuhan dan Allahku. Tuhan, biarlah pengakuan ini memperkuat kami hidup beriman, hidup mengasihi Engkau, mengikuti Engkau. Terhadap pergumulan dan persoalan hidup kami yang kami hadapi ya Tuhan. Tidak sebesar kuasa pengakuan bahwa Engkau adalah Tuhan dan Allah kami. Kami akan mengalami kemenangan dan kebahagiaan dan sukacita di tengah-tengah pergumulan hidup kami ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang mengalami sakit. Kami jemaat-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh dan sakit dikuatkan imannya, bahkan disembuhkan oleh Tuhan. Dan jika mereka mengalami kesembuhan, mereka menyaksikan bahwa Tuhan itu hidup. Kami berdoa untuk penambahan jiwa baru di dalam gereja-Mu ini Tuhan. Di sekitar kami begitu banyak orang yang belum percaya. Pakailah kami ya Tuhan, warga gereja-Mu GKRI Misi Aletheia, menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyaksikan Kristus hidup. Melalui kata-kata kami, melalui perbuatan kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap anak yang akan memasuki jenjang sekolah ajaran baru. Kiranya Tuhan menolong kami, ayah, ibu, untuk kiranya dapat mencukupkan semua biaya-biaya studi anak kami, baik yang ketika SD, SMA, dan yang kuliah, ya Tuhan. Di tengah biaya hidup yang begitu meninggi saat ini, ya Tuhan. Ketakutan dan kekhawatiran kami tidak menggoyahkan iman kami kepada Yesus dan adalah Tuhan dan Allah yang pemelihara hidup kami, yang mencukupkan kehidupan kami. Kami berdoa juga untuk Kabitan Tunas Aletheia. Biarlah tahun ini Tuhan, target untuk mendapatkan 25 anak sekolah di sekolah kami ini, Tuhan memberkatinya. Bersyukur kami Tuhan untuk usaha gereja dalam mencari dana pemerintah. Biarlah Tuhan, kami ditolong, diberkati Tuhan. Tapi tetap kami percaya, sumber berkat hidup gereja-Mu adalah Engkau kepala gereja. Berkati jemaat-Mu yang
beribadah pada hari ini. Mereka besok akan kembali melakukan aktivitas kehidupan. Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Kau berikan sukacita, terus meyakini Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Anugerahkan sukacitamu Tuhan di dalam kehidupan kami, meskipun kami menghadapi banyak yang tidak terpikirkan bisa terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami berdoa untuk anak Joy yang sakit, mungkin masih terbaring di rumah sakit. Intien juga yang kami dengar sakit hari ini. Tuhan, kami berdoa, sembuhkan. Kami berdoa untuk Bapak Surya Gotama yang Tuhan tambahkan usia pada 1 April. Berikan ia ya Tuhan terus maju di dalam mengingat Engkau, mengasihi Engkau, dan maju untuk mengenal Engkau melalui firman. Pakai keluarga ini ya Tuhan, untuk menjadi berkat di sekitar mereka, terutama untuk Pak Surya Gotama. Terima kasih Bapak di surga, bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan Tuhan, kiranya Engkau memberkatinya. Di dalam nama Yesus yang telah mengajar kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Ya. Saatnya kita mengumpulkan persembahan, tapi sebelumnya izinkan saya untuk membacakan ayat untuk mendasari kita untuk mengumpulkan persembahan, yaitu di dalam 1 Samuel 15 ayat yang ke-22 sampai 23. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Baik. Ragu lagi untuk mengikutmu Yesus, ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, ragu lagi untuk selamanya. Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku, merindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan beri hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku, merindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan beri hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Setiap orang yang percaya padamu, bagi setiap orang yang percaya padamu. Kita bawa persembahan kita dalam doa.
Segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan, karena Engkau telah menyertai sepanjang hidup kami, dan berkat-berkat Tuhan boleh kami nikmati. Dan pada hari ini kami berkesempatan untuk mengembalikan sebagian dari berkat-berkat Tuhan untuk kemuliaan kerajaan-Mu dan mendukung pelayanan di tempat ini. Berkati untuk hamba Tuhan yang diberi wewenang untuk mengelola persembahan, kiranya dengan takut akan Tuhan dan hikmat yang daripada Tuhan saja itu boleh menyertai, sehingga persembahan yang telah terkumpul boleh dipersembahkan untuk Tuhan yang terbaik untuk pelayanan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu. Sebelum saya menyampaikan warta jemaat saat ini, mungkin di antara Bapak Ibu ada yang baru pertama kali hadir untuk datang beribadah. Disilakan untuk, jika berkenan, untuk memperkenalkan diri. Ya, baik. Ya, boleh dengan nama siapa Bapak? Bapak Dwi. Oh ya, dengan Ibu, mohon maaf, Ibu Dwi. Oh ya. Iya, betul. Ya, dengan putrinya ya. Selamat datang Bapak dan Ibu saudara untuk beribadah tempat ini. Terima kasih. Mungkin ada yang lain? Wah, ya. Tidak ada ya. Nah, itu ya. Terima kasih. Saya akan sampaikan warta jemaat GKRI Misi Aletheia. Ya, ini adalah visi untuk gereja GKRI Misi Aletheia tahun 2024, membawa orang kembali ke jalan Tuhan. Dengan tema besar, Jesus is the center. Berpikir, bertindak, dan menjadi seperti Kristus. Nah, info sekretariat, untuk ibadah PPD, Rabu tanggal 10 April 2024, ini untuk sementara diliburkan, mengingat banyak yang ini ya, pulang kembali ke desa, Dan Persekutuan Iktus Youth yang Sabtu tanggal 13 April 2024 ini juga diliburkan. Tapi tetap ini ya, berdoa masing-masing. Persekutuan di sini boleh diliburkan, tetapi tetap kita membangun persekutuan bersama Tuhan. Oke. Ya, selamat ulang tahun untuk Bapak Surya 1 April. Gembala sidang, majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, kiranya Tuhan memberkati. Nah, untuk jadwal penatalayan ini bisa dibaca di WA ya. Nah, untuk nanti saya juga memberi kesempatan untuk Bapak Evangelis Heri Chin untuk menyampaikan program yang akan dilaksanakan, yaitu ABC. Terima kasih Pak Vicky. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Minta waktu sekitar 5 menit bahwa saya akan menyampaikan satu program, yaitu ABC, Aletheia Bible Class, yang akan kita launching pada tanggal 26 April. Launching ya, keren ya? Atau salah saya ngomong? Oh enggak ya, keren ya. Ya, saya akan baca satu doa ayat berkaitan dengan kenapa kita harus belajar. Roma pasal 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi perintah kita adalah kita harus berubah pembaharuan kita dengan apa? Dengan firman. Kemudian kita baca di Matius pasal yang ke-22, 22 ayat 37 dikatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap hati, segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Jadi saudara, Tuhan memerintahkan bukan hanya mengasihi Tuhan dengan hati, tapi juga dengan pikiran kita. Maka sebagai orang Kristen yang bertumbuh harus belajar dan belajar. Kalau Bapak Ibu tidak mau belajar, berarti Bapak Ibu tidak mau mengasihi Tuhan dengan akal budi. Nah, kita akan melihat program yang kita akan launching dengan video promosi hari ini. Lampunya bisa dimatiin dulu, bentar. Ya.
Keren ya? Iya. Tepuk tangan tuh, tepuk tangan tuh. Ya, jadi ini Sarah yang buat. Berterima kasih pada Sarah. Sarah udah lama bekerja ini dan puji Tuhan Sarah boleh menolong gereja kita ya. Nah, jadi berharap ini program dari Didaskalia, Pak Mahendra, kemudian Bu Nenggolan sama Bu Rahel semuanya. Ini programnya di bawah bidang mereka. Karena itu kita akan mulai membuka IBC Aletheia Bible Class itu 26 April dan melalui Zoom. Jadi Bapak Ibu jangan pakai alasan bilang, oke, saya nggak bisa hadir, nggak, pakai Zoom kok, pakai Zoom di rumah bisa. Yang kedua, saya mau tanya, apa ruginya kalau Bapak Ibu ikut IBC? Apa ada ruginya enggak? Coba, jujur, ada rugi enggak? Nggak saya jawab kan? Sekarang saya tanya, apa untungnya ikut IBC? Pintar ya toh, semakin tahu firman Tuhan ya toh, semakin bertumbuh imannya. Jadi rugi apa? Rugi atau apa? Untung. Ya, hari ini saya minta kita semua daftar. Saya jago sales juga ya, bisa ya. Jadi mulai hari ini coba daftar Bapak sekalian. Kita akan absen nanti buat pendaftaran. 1 modul 18 pelajaran. Jadi program ini untuk 2 tahun sebenarnya saudara. 2 tahun Bapak Ibu sudah dapat sertifikat, yaitu dasar-dasar iman Kristen yang komplit, yang benar dan sehat tentunya ya. Jadi jangan konsumsi makanan di luar, di rumah kita udah sehat. Ya Bapak sekalian ya. Bolehlah banding-banding dikit, nanti kita lihat. Jadi berharap bisa hadir Jumat pakai Zoom, hanya 1 jam saja. Ya. Tidak lebih. Kalau lebih, ya puji Tuhan, kan dapat berkat lebih banyak. Ya demikian kira-kira Bapak sekalian, saya berharap semua bisa bertumbuh, belajar bersama-sama, dan mencintai program ini. Aletheia Bible Class. Oh, satu lagi, yang ngajar. Wah, yang ngajar saudara. 6 orang saudara. Dan semuanya ganteng-ganteng saudara. Ya, yang pasti dipakai Tuhan. Baik, terima kasih. Apa hubungannya ganteng sama ini? Pak Eri gelitikin saya gini. Dia bilang, Pak Rio, sebenarnya hamba Tuhan dari kita ini ya stratanya itu ada S2 gitu ya. Sehingga kalau Bu bikin sekolah teologi bisa itu. Karena udah akreditasi Pak. Ya, kita mengundang teman-teman yang lain seperti Rainer, siapa begitu ya, saudara. Oke, saya undang kita bangkit berdiri bersama dengan seluruh orang percaya di segala tempat. Kita mengakui iman rasuli kita. Mari kita mengakuinya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Mari kita memuji Tuhan.
Mari kita kembalikan segala hormat, pujian, kehormatan, keagungan kepada Allah Tritunggal kita. Doksologi. Pulanglah ke tempat masing-masing dan ingatlah, Yesus adalah Tuhan, pemelihara, penolong hidup kita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang percaya katakan, amin. Amin. Tetap berdiri. Selamat hari Minggu, Pak. Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, yang ada di tempat ini, baik yang ada di Zoom juga. Tuhan Yesus memberkati. Cinta pada saya, oh